Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi kita di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Didoakan semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, kali ini saya akan react satu video yang amat menarik ya, terkait dengan Pulau Natuna. Dan ini banyaklah isu-isu berkaitan dengan pembolosan kapal-kapal China ke Natuna dan juga perairan Natuna ni. Sebenarnya yang saya nampak di media sosial, banyaklah serbuan ataupun dicakap tu dikacau oleh kapal-kapal asing guys. Jadi yang ini saya tengok langkah cerdik Indonesia untuk kuasai Natuna sepenuhnya. Ini menarik nih guys. Macam mana Indonesia mengatur langkah yang strategik untuk menguasai Natuna sepenuhnya guys. Jadi kalau itu klaim daripada China, sebenarnya dia klaim 9 garis putus itu semua di kawasan itu milik dia, termasuklah Natuna. Jadi sebenarnya itu tidak adil lah kan guys, sebab undang-undang dunia sudah menetapkan setiap negara yang mempunyai jarak 200 batu nautika ke depan itu adalah zon ekonomi eksklusif bagi setiap negara yang mempunyai jarak perairan di ke depan tuh guys. Jadi ayo kita simak video nih, dan sebelum saya lanjut ini video guys, saya tengok di channel bagi-bagi. Jadi kalian guys yang menonton video nih, sama-samalah support juga ini channel bagi-bagi ya, dengan memberi like, komen dan juga subscribe juga channelnya, sebab infonya itu amat berguna dan menarik guys. Jadi yuk kita simak macam manakah langkah strategik Indonesia. Saya pun mau tahu langkahnya nih guys. Dia telah mengatur langkah untuk bagaimana untuk menguasai Natuna itu sepenuhnya. Jadi jangan kita berlama-lama, yuk kita simak video nih. Jom. Alright guys, ini bagi-bagi. Halo sahabat bagi-bagi. Indonesia mengambil langkah super cerdik yang berbeda dari Vietnam dan negara-negara lainnya yang bersinggungan dengan Natuna untuk membuat China mundur teratur di Natuna. Langkah seperti itu yang membuat China sekarang diam 1000 bahasa tentang Natuna yang masuk wilayah Indonesia. Tengok guys, inilah yang merah ini garis 9 dash line. 9 garis putus tuh dia merangkumi di sini guys. Kamu tengok nih. Jadi dia pun kena Indonesia, kena Malaysia, kena Brunei, kena Filipina, kena itu. Jadi sekarang nih kepulauan Natuna tuh di sini guys, di sini. Jadi kalau diambil di sini nih guys, dia ambil lagi yang itu kawasan 9 garis putus tuh, sebenarnya diambil 200 batu nautika lagi ke depan. Jadi kita semak lagi guys. Mari kita tonton di channel yang paling super update dan inovatif dalam menyediakan berita. Tapi jangan lupa padamkan tombol merahmu dan tekan jempol ke kami agar kami selalu bisa menyediakan berita-berita aktual dan terpercaya. Sudah. Dilansir dari zonajakarta.com, ambisi China untuk menguasai Natuna Utara dari Indonesia sungguh tak dapat dibenarkan. Ujung-ujungnya nanti bisa jadi China melakukan agresi kepada Indonesia di Natuna Utara jika hal itu terjadi. Lucunya, Indonesia selama ini tak pernah mengganggu urusan dalam negeri China. Justru Beijing lah yang memantik api konflik di Natuna Utara. Beijing. Bagi Indonesia, perdamaian ialah keniscayaan yang harus dijaga. Namun NKRI haruslah tetap harga mati. China memprotes keberadaan pengeboran minyak Indonesia di Natuna Utara yang diklaim wilayah milik Beijing. Protes itu dilakukan China sendiri bersifat resmi, di mana mereka melayangkan surat ke pemerintah Indonesia. Anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional, Muhammad Farhan, mengaku tahu isi surat dari pemerintah China tersebut. Ia menegaskan Indonesia akan tetap pada posisinya mempertahankan Natuna Utara. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah pemimpin di ASEAN
dan jangkar tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik. Saya amat tertarik dengan ayat admin nih. Indonesia kira macam ketua lah di Asia ya, dari segi kepimpinan. Betul lah, sebab kalau kekuatan militer di Asia Tenggara nih, Indonesia ini dia ranking pertama guys, kekuatan militer. Itu yang menarik betul tuh guys. Ayo kita lanjut. Tetapi Amerika Serikat tetap terlibat secara mendalam di Indo-Pasifik. Dan kami, serta mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan memperkuat nilai-nilai bersama kami. Tambahnya, Amerika Serikat pun dan negara lainnya menyatakan bahwa Indonesia ialah pemilik sah Natuna Utara. Oke, dengar-dengar. Amerika pun telah klarifikasi bahwa Indonesia lah pemilik sah Natuna. Sudah disahkan ini guys. Kenapa Beijing ya guys? Sesuai dengan UNCLOS 1982. UNCLOS. Kami mendukung upaya 1982. kuat Indonesia untuk menjaga hak maritimnya dan melawan agresi RRT di Laut Cina Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitaran Kepulauan Natuna. Tegas state.gov. Karena Amerika Serikat dirasa belum cukup untuk menguatkan klaim tersebut, maka Indonesia melakukan langkah-langkah cerdik dengan menggandeng Rusia sekalian Inggris. Dia menggandingkan Rusia dengan Inggris dalam hal ini ya? Oke. Kutip dari indianarrative.com, Indonesia rupanya menggandeng perusahaan pengeboran minyak Sarubeznev, Rusia, dan konsorsium Harbor Energy, Inggris. Rusia, Inggris. Keduanya bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi minyak bumi di lepas pantai Natuna Utara. Nampaknya di sini supaya itu China tidak terus kacau di Natuna tuh, Indonesia punya pemerintah menggunakan ataupun bekerja sama dengan Rusia dan Inggris dalam sistem pengeboran minyak di situ. Jadi bermakna ada di situ dua negara. Jadi sekiranya dikacau perairan tuh, jadi kalau kawasan sana dikacau, Rusia ni salah satu negara superpower juga guys. Dan juga Inggris. Itu dua negara tuh guys, memang hebat dia punya power, dia punya kuasa tuh guys. Bijak. Menarik. Di Natuna ada gas bumi senilai 600 miliar kubik yang bertempat di Blok Tuna, 10 km dari ZEE Indonesia. 10 Indonesia km. mengadopsi strategi cerdik di Inggris dan Rusia untuk menghadapi tekanan China. Ujar Baladas Gosal, mantan profesor dan ketua kajian Asia Tenggara Universitas Jawaharlal Nehru kepada India Narrative. Jakarta mencari dukungan dan konsorsium Harbor Energy Inggris dan perusahaan minyak negara Rusia Sarubeznev untuk meletakkan pipa di Laut Natuna Utara untuk terhubung dengan jaringan lepas pantai Vietnam. Tambahnya, adanya backingan perusahaan besar Rusia dan Inggris di Natuna Utara, jelas China mati kutu di sana. Betul. Dengan kebijakan ini, maka Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengambil langkah paling pahit untuk China. Karena jika dua kilang minyak itu kena ganggu China, Rusia dan Inggris tentu tidak akan tinggal diam. Betul. Sahabat bagi-bagi, bukan cuma Indonesia saja yang ditentang pengeboran minyaknya oleh China. Vietnam pun demikian. Bedanya, Vietnam mencari dukungan dari Jepang untuk hal ini. Tentu, Jepang bukan hal yang terlalu ditakuti oleh China. Karena sampai saat ini pun Jepang banyak diganggu soal kepulauan yang diklaim China. Terlepas dari keberatan Beijing, pengeboran berlanjut selama 6 bulan dan selesai November lalu dengan Bakamla, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Dan Indonesia mengklaim keberhasilan dalam usaha mereka melawan China, kata Baladas. Jadi, negara lain harus ikut cara Indonesia. Kalau mau China mundur teratur. Sekian berita dari kami. Tunggu berita-berita kami selanjutnya. Oke, siap. Min pamit undur diri. Wassalam. Baiklah. Oke. Nampaknya menarik sungguh info nih ya. Jadi teknik yang pakai oleh Indonesia nih untuk agar China tidak agresif mengacau itu Natuna lagi.
dua kaedah ini sebenarnya boleh diambil contoh ya. Terutamanya macam negara-negara yang terlibat seperti Malaysia juga terlibat guys, yang dikacau dia punya zon ekonomi eksklusif ya. Dan tindakan Indonesia nih salah satu tindakan yang amat bijak, di mana Indonesia bekerja sama dengan Inggris dengan Rusia untuk pengeboran minyak di situ. Jadi bila ada kilang ataupun proses pengeboran minyak di situ, kalau ada kapal-kapal asing khususnya daripada China yang mengganggu sana, masakan Rusia ataupun Inggris diam saja kan guys. Sedangkan kawasan itu perlu dijaga juga. Dan untuk operasi kelancaran pengeboran tu tidak boleh diganggu. Sebab kalau diganggu dia punya operasi akan terhenti. Jadi kalau terhenti rugilah untuk pengeboran minyak sana itu, macam mana hasil boleh keluar. Jadi mesti diorang akan membuat ataupun mengambil tindakan terhadap gangguan-gangguan yang akan berlaku, ataupun kalau ada kapal-kapal daripada China ataupun Beijing ya mengganggu kawasan Natuna itu, sudah pasti Rusia ataupun Inggris akan menghalang ya dengan tentera-tentera yang hebat juga tuh guys. Jadi guys, memang ini satu tindakan yang amat bijak yang diambil oleh kepimpinan pemimpin-pemimpin daripada Indonesia, khususnya Presiden Jokowi lah. Memang dia mempunyai idea yang begitu bernas dan juga tepat sekali kaedah yang dia guna pakai ini. Jadi moga-moga selepas ini tidak ada sudah ya gangguan-gangguan daripada kapal-kapal asing untuk Laut Natuna nih. Jadi itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula guys pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Tibalah masanya kalian untuk berkongsi dengan saya. Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.